Ampun. Selamat siang teman-teman guru-guru hebat di wilayah Provinsi Jawa Timur. Silahkan bergabung di room ini. Bagi teman-teman yang sudah masuk, silahkan tulis di Q&A, nanti bisa kita menyapa. Yaitu yang pertama dari Bu Widya Utami dari SDN Japan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Jim selaku Ketua PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Sri Dr. Sri Rahayu MPD selaku narasumber. Dan saya hormati Ibu Lulut yang baru bergabung. Dan teman-teman dari kabupaten, kota yang sudah gabung di room ini. Tiada kata indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini adalah ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, sehingga masih bisa mengikuti Diklat Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh PGRI Provinsi SLCC Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan beberapa kabupaten kota yang pada hari ini adalah memasuki topik yang kedua. Nah, saya ucapkan kepada para peserta, guru-guru hebat yang berada di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur yang mengikuti acara ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk mengikuti Diklat Merdeka Belajar topik yang kedua dengan materi SWE. Bapak Ibu hadirin peserta Diklat Merdeka Belajar yang saya hormati, ini adalah rangkaian kegiatan dari program PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur. Nah, sekarang hari ini kita memasuki topik yang kedua, yaitu topik menerapkan kelas daring. Dan nanti materi yang pertama adalah materi SWE. Dan untuk topik ini diikuti dari Kabupaten Jember, dari Kota Kediri, dari Kabupaten Lamongan, dari Kabupaten Pasuruan, dan yang baru mengikuti di topik 2 yaitu dari Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Dan untuk narasumbernya berasal dari PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur. Nah, kita langsung aja Bapak Ibu ya, tidak usah lama-lama karena kita sudah mundur terlalu lama tadi. Saya perkenalkan untuk narasumber yang akan memberikan materi pada siang hari ini adalah yang pertama adalah Ibu Dr. Sri Rahayu MPD. Beliau ini adalah pengurus PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai dosen di Universitas Kanjuruhan Malang. Selamat siang Bu Rahayu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Keadaannya sekarang? Sehat? Alhamdulillah, sehat, semangat. Oke, siap untuk memberikan materi pada hari ini? Siap, kami berkolaborasi dengan Bu Lulut. Oke, Bu Lulut, mungkin bisa memperkenalkan kepada teman-teman yang ada yang sudah masuk room ini, Bu Lulut, monggo. Ini adalah narasumber yang kedua, Ibu Lulut Master Trainer dari PGRI SLCC ya. Monggo Bu Lulut. Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu ya. Hari ini kita mau belajar bareng tentang SWE. Oke Bapak, gitu aja kenalannya. Oke, terima kasih Bu Rahayu dan Bu Lulut. Nah, yang sebagai narasumber kita pada hari ini, dan mereka adalah orang-orang hebat loh Bapak Ibu semuanya. Nah, hebat sekali. Makanya kalau sekarang kita tidak bisa mengikuti, wah rugi banget nanti akhirnya. Nah, oke, biar tidak terlalu lama, materi SWE ini akan disampaikan oleh Dr. Sri Rahayu MPD. Untuk selanjutnya akan diberikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Rahayu. Monggo, silakan.
Ini rencananya Bu Lulut yang akan presentasi ini. Oke, wah maaf. Oke, monggo Bu Lulut silakan. Bu Lulut. Oke, Bapak Ibu, saya ketemu lagi dengan saya. Lagi-lagi dengan saya. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang Sway. Sway itu apa sih? Sway itu semacam blog pribadi Bapak Ibu. Sway itu semacam PowerPoint ya. Alternatif PowerPoint untuk mempresentasikan materi Bapak Ibu ke dalam kelas. Nah, bayangkan kalau biasanya Bapak Ibu itu selama belum pandemi Bapak Ibu mungkin hadir di depan kelas, Bapak Ibu menyampaikan materi secara langsung ke anak-anak, kemudian di akhir kelas Bapak Ibu mengadakan ulangan harian untuk ngetes kemampuan atau pemahaman siswa terhadap materi yang Bapak Ibu berikan hari itu. Nah, Sway itu dibuat oleh Office 365, dibuat oleh Microsoft untuk mengemas konsep pembelajaran di dalam kelas, tapi dalam versi presentasi. Jadi, materi yang Bapak Ibu sampaikan itu diketik, atau kalau ada video-video ditampilkan videonya, lalu kalau ada ulangan hariannya nanti disisipkan form. Seperti yang saya sampaikan kemarin di materi form, Bapak Ibu membuat aja formnya dulu. Nanti form itu kita tampilkan ke Sway kita, pura-puranya itu ulangan hariannya. Saya akan menge-share, saya agak pilek Bapak Ibu. Saya akan menge-share tampilan layar saya Bapak Ibu ya. Saya share screen layar saya. Oke, saya ingin tunjukkan ini aja. Ini PowerPoint sederhana saya. Karena kita banyak molor ya Bapak Ibu ya, jadi kita mau cepet-cepetan aja. Kita langsung praktek gitu aja. Sudah terlihat Bapak Ibu ya, insya Allah presentasi saya. Nah, saya akan menunjukkan bagian-bagiannya Sway itu seperti apa sih. Di Sway itu nanti ada istilahnya title. Title itu judulnya Sway. Kemudian ada lagi istilahnya heading. Ini bayangkan ini adalah daftar pustaka daftar isi. Nah, daftar isi ya. Saya ingin menunjukkan ke Bapak Ibu apa sih bedanya title, heading sama heading 1. Nanti yang biasanya agak jumbo itu. Jadi antara heading sama heading 1. Ketika Bapak Ibu diminta masukkan title itu judul Bapak Ibu. Nah, di bawahnya title biasanya itu ada introduction. Kalau di buku-buku itu semacam latar belakang dan lain sebagainya, teks sederhana. Kemudian kalau heading itu bab. Biasanya kalau buku bab 1, nah itu namanya heading. Nah, di dalam bab 1 biasanya kan ada subbab 1.1. Subbab 1.1 ini namanya heading 1. Jadi strukturnya itu seperti itu, ada judul, ada heading. Heading itu bab 1. Kalau heading 1 itu subbab 1.1. Saya akan menunjukkan langsung seperti apa sih Sway itu. Ini dia Bapak Ibu. Saya sudah menyediakan Sway. Rencananya kalau ini mumpung ada kasus seperti ini, nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat Sway, terus ada permintaan seperti ini, artinya Bapak Ibu diminta untuk login lagi. Klik aja try again. Oh, nggak diminta. Kalau seperti itu nanti ada pertanyaan login, diminta login. Saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu Sway itu seperti apa. Nah, saya akan menunjukkan globalnya dulu, baru itu saya akan menjelaskan step by step-nya pembuatannya. Jadi saya akan menunjukkan Sway itu seperti apa. Terus setelah saya memberikan contohnya, nanti saya akan tunjukkan step by step-nya. Oke, ini dia. Play. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah Sway yang saya buat ketika pandemi datang dan kita harus belajar di rumah. Ini namanya judul. Pengenalan Microsoft Office judul.
Kemudian di dalam judul itu, ini subjudulnya. Apa itu Vestigenan itu judulnya. Kemudian saya jelaskan ke mereka menggunakan teks. Ya, setelah menggunakan teks, karena kemampuan anak sekarang itu, kemampuan literasinya anak sekarang itu cukup jelek, maka saya selain menyantumkan teks-teks seperti ini mengaktifkan akun pakai hiding ya. Karena kemampuan literasi anak sekarang itu jelek, maka saya menyisipkan video tutorial. Video tutorial yang saya rekam menggunakan HP, kemudian saya pasang di sini. Nah, ini juga hiding. Kebetulan di SWE yang saya tunjukkan ini saya tidak menggunakan hiding 1, jadi saya menggunakan hiding semuanya. Menggunakan bab 1 gitu, tidak ada subbabnya. Ini saya menggunakan hiding. Saya menyisipkan kalimat lagi. Di dalam SWE kita juga bisa pakai numbering ya. Nah, setelah itu saya menyisipkan video lagi. Setelah saya menyampaikan materi, pura-puranya di dalam kelas saya menyampaikan materi. Nah, saya ngecek kemampuan pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan. Di dalam SWE saya ini, saya sisipkan form. Form saat ini ada pesannya, this form is currently not accepting responses. Kenapa? Karena form ini sudah saya tutup. Sudah saya beri batasan bahwa form bisa digunakan hingga tanggal 22 April 2020. Ya, form ini sudah saya tutup. Kemudian ini anak yang form 1 ini, form yang pertama ini saya tujukan untuk anak-anak yang sudah paham materi saya. Mereka harus login dulu menggunakan email akunnya untuk mengisi form ini. Nah, kemudian saya sisipkan lagi form yang kedua. Ini dia. Ini form ini bisa diisi oleh siapa saja, baik dia punya akun atau tidak. Oke, udah, itu aja. Jadi ini adalah contoh SWE Bapak Ibu. Contoh SWE yang saya gunakan untuk menyampaikan materi selama kegiatan belajar di rumah saja. Dengan menggunakan ini, dengan menggunakan SWE, kita bisa menyisipkan form, kita bisa menyisipkan gambar, kita bisa menyisipkan video. Pura-puranya SWE itu semacam, bukan pura-puranya sih, SWE itu semacam alternatif lain sebagai penggantinya presentasi, sebagai penggantinya PowerPoint. Kalau selama ini Bapak Ibu misal memberikan materi menggunakan PowerPoint, nah Bapak Ibu bisa mulai menggunakan SWE. Kenapa? Apa sih kelebihannya SWE dibanding dengan PowerPoint? Satu, SWE itu bisa disisipi gambar, video, dan ya, jadi dia enak, kayak blog. Kemudian di SWE Bapak Ibu juga bisa melihat statistiknya berapa anak sih yang sudah membaca ini? Saya tunjukkan my SWE. Berapa anak sih yang sudah membaca materi saya pengenalan ini tadi? Di sini bisa terlihat analitik. Nah, ada materi yang saya berikan. Nah, berapa anak sih yang sudah membaca? Terlihat. Kalau siswa Bapak Ibu katakanlah 300 sekian ya. Oh, ternyata anak-anak saya itu yang udah baca sekian. Oh, ternyata ini turun lagi, yang baca masih 100-an. Jadi bisa terbaca secara analitik itu kelihatan pembacanya berapa, reviewnya pembacanya berapa. Tuh, nah ini tadi form-form yang saya sisipkan. Ini form yang saya sisipkan ke dalam SWE saya tadi itu. Ada 2 form. Yang sini khusus untuk anak-anak yang bisa login, dan yang ini untuk anak-anak yang belum bisa login. Artinya untuk anak-anak yang belum bisa memahami materi saya. Bapak Ibu, kita mau bikin kayak gini. Oke. Nah, kling. Bentar. Ini dia yang saya katakan tadi. Ini adalah judulnya. Di dalam SWE itu istilahnya card. Kalau di PowerPoint kita menggunakan istilah slide. Kalau di SWE kita menggunakan istilah card atau kartu. Jadi ini kartu judul. Terus ini kartu heading. Di dalam heading itu nanti kalau kita nambahi kita bisa ngasih heading 1 ya, teks.
heading 1. Salah lagi. Heading 2 ya seharusnya ya. Saya nambahi heading 2. Heading 2 itu berarti subbabnya. Kalau heading 1 itu bab, heading 2 itu subbabnya kan. Saya kasih salah penamaan. Saya ulangi. Kalau heading 1 itu bab, kalau heading 2 itu subbabnya. Nah, di dalam kartu di SWE itu ada kartu heading 1, ada kartu heading 2, ada kartu tag tuh seperti ini. Ini ada kartu gambar. Kemudian ini kartu tag lagi, ini ada kartu video. Lalu, nah ini dia Bapak Ibu, ada kartu embed. Ini loh yang tadi menampilkan ini. Jadi ini formnya ini saya ambil kode embednya. Nanti akan saya ulangi loh Bapak Ibu ya. Ini form ini saya ambil kode embednya di sini. Saya copy, terus saya tempel di sini. Nah, nanti jadinya seperti ini, seperti tadi itu Bapak Ibu. Jadinya seperti ini Bapak Ibu. Settingannya ini itu, settingannya form ini yang ditempel di SWE, dia ngikuti settingan formnya di sini. Kalau saya perlihatkan di sini settingan formnya itu tanggalnya terakhir tanggal 23 ternyata ya, tanggal 23. Nah, dia nggak bisa diisi. Kalau ini saya ganti, katakanlah end date-nya nggak ada ya, maka dia kalau saya refresh, dia bisa dibuka. Nah, semoga gambaran ini Bapak Ibu bisa memahami. Sekarang saya pilih lagi ya. Sekarang kita akan saya akan memandu Bapak Ibu untuk membuat SWE. Tadi barusan saya refresh, saya ingin menunjukkan bahwa kalau formnya saya ubah, maka ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ketika formnya settingan form yang saya tempelkan ke SWE itu, settingannya saya rubah, maka secara otomatis dia juga berubah. Oke, secara otomatis dia juga berubah. Oke, Bapak Ibu, sekarang mari kita membuat SWE step by step. Nah, SWE itu bagiannya dari Office 365. Silakan login ke Office 365 menggunakan akun yang sudah kami berikan, pgri/slcc.id. Cari ikonnya SWE itu di mana sih? Ini dia Bapak Ibu, ikonnya SWE itu S. Hampir sama dengan ikonnya SharePoint. Kalau SharePoint itu bundar-bundar, kalau SWE itu kotak. Ini SWE, ini SharePoint. Kalau Bapak Ibu pengen yang jelas, ini kan kecil ya, pengen yang lebih gede lagi ikonnya, diklik aja di sini. Klik, ini dia SWE. Oke, mari kita klik SWE-nya. Twing. SWE. Nah, karena saya belum pernah membuat SWE sama sekali di akun PGRI/SLCC ini, tampilnya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu masih belum punya stok SWE, maka dia bersih seperti ini. Belum ada karya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat SWE, nanti akan kelihatan seperti ini. Jadi SWE yang sudah Bapak Ibu buat itu akan terlihat di sini. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Di sini ada pilihannya SWE kosong atau mulai dari dokumen. Kalau mulai dari dokumen akan saya tunjukkan. Kalau mulai dari dokumen, saya klik nih ya, berarti Bapak Ibu mengambil dari dokumen yang ada di laptop, desktop Bapak Ibu. Misal saya menggunakan mengelola email Outlook ini. Kemudian saya open, dia akan convert, tadi kan PDF ya, dia akan convert ke SWE. Kita tunggu. Yang bisa di-convert dari ke SWE itu PDF sama dokumen PPT, file Word, dan file PDF. Tapi ketika Bapak Ibu membuat SWE dari dokumen yang ada, jangan terlalu berharap tampilannya nanti itu sesuai dengan angan-angan Bapak Ibu. Karena dia, si SWE akan otomatis
mengkonvertnya sesuai maunya dia, Bapak Ibu ya. Jadi saya punya file Outlook, modulnya Outlook kemarin itu saya convert ke Sway. Jadinya seperti ini. Kalau dilihat hasil editnya di belakang layarnya seperti apa, storyline-nya seperti apa. Sorry. Ini dia, storyline seperti ini, tampilannya seperti ini. Ya. Oke, ini hasil saya membuat Sway dari dokumen yang sudah ada. Oke, nah sekarang, ketika Bapak Ibu tampilnya di sini, loh, home-ku mana kok nggak ada? Di sini adanya WA dan ini adalah tabnya WA dan ini tabnya Sway. Ketika Bapak Ibu di sini dan mencari home-nya jenengan kok nggak ada. Home itu tampilan awal Office 365. Jika Bapak Ibu kok nyari home-ku kok nggak ada ya, jangan khawatir. Di pojok kiri sini, di pojok kiri ini ada aplikasi launcher, diklik aja. Nah, ada kembali kan? Kita kembali ke Sway lagi. Maaf Bapak Ibu, tadi di sekolah ada bersih-bersih acaranya. Jadi saya kalau lagi debu, begini jadinya. Nah, ini ketika saya tadi membuat Sway dari dokumen, mulai dari dokumen, terus dokumen saya tadi ngambilnya dari file Outlook, file PDF yang judulnya Microsoft Outlook, maka secara otomatis Sway saya di sini. Jadi saya dianggap sudah punya satu karya. Sekarang saya akan memandu panjenengan untuk membuat Sway dari Sway kosong atau Sway baru. Silakan diklik di sini. Tunggu, sabar. Oke, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah judulnya Sway. Kalau saya tunjukkan yang tadi, ini adalah Sway saya yang tadi. Nah, ini judulnya Sway. Pengenalan Microsoft Office ini judulnya, nulisnya di sini. Oke, jadi di sini adalah judul Sway. Judulnya Sway apa? Terserah materi Bapak Ibu. Bapak Ibu misal pelajaran matematika tentang pemrograman linear atau apalah, saya kurang tahu. Silakan ditulis judulnya Sway di sini. Saya akan menjiplak yang tadi aja saya akan menjiplak Sway saya ini aja. Saya copy ini, taruh di sini. Nah, jadi ini adalah judulnya. Kemudian di sini ada background Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan background, gambar background ke dalam Sway. Kita pilih backgroundnya. Silakan diklik jika ingin memberikan background ke dalam Sway. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, karena Sway itu produknya Microsoft, maka Google-nya pun ngambilnya dari Bing. Bukan Google-nya, gambarnya pun ngambilnya dari Bing, bukan dari Google. Jika Bapak Ibu membutuhkan gambar dari Google, maka Bapak Ibu harus mengcopy dulu gambar itu, disimpan ke dalam laptop atau desktop Bapak Ibu, kemudian diupload. Nguploadnya mengambil gambar, jika dari laptop, itu ngambilnya di sini. My device atau peralatan saya. Klik saja, nanti misalnya ini logo ya. Oke, open, diklik aja gambarnya, kemudian open. Kita lihat ini logo apa ya, saya kok lupa. Nah, jika mengambil dari internet, ketik aja di sini. Langsung masukkan kata kuncinya apa. Oh, maaf, nah ini misal dihapus ya, ini logonya nggak sesuai dengan, gambarnya nggak sesuai dengan materi saya, silakan dihapus. Caranya, diklik aja detail, kemudian dihapus, diklik dihapus. Maaf Bapak Ibu, tadi saya syukur nyomot aja. Oke, nah kalau mau ngambil dari internet, diklik aja di sini, misal
Kata kuncinya Office 365. Tekan enter. Tunggu. Nah, ini dia. Bapak Ibu, agar suwe panjenengan itu ringan di HP anak-anak, saya sarankan gambar-gambar atau video yang dipilih itu yang kecil-kecil. Nah, di sini bagaimana memilih gambar yang kecil? Dilihat di sini Bapak Ibu, ada sekian kali sekian. Ini ada 220 kali 165 dan di sebelah kanannya ada 1920 kali 1272. Nah, pilih gambar yang kecil-kecil kayak gini aja Bapak Ibu. Tujuannya apa? Karena semakin besar gambar Bapak Ibu, maka semakin berat suwe Bapak Ibu diakses oleh anak-anak. Nah, yang namanya besar itu bukan ukurannya ya Pak Bu ya, bukan ukuran fisiknya, tapi ukurannya perkalian. Seperti gambar ini yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Gambar yang sebelah kiri itu 1200 kali 1200. Gambar yang sebelah kanan 225 kali 51. Secara bentuk fisik yang kiri lebih kecil, yang kanan lebih gede. Nah, yang dikatakan gambar besar itu jika kali-kalinya ini banyak Bapak Ibu. Dia kualitas gambarnya lebih bagus. Kalau yang ini kualitas gambarnya lebih kecil, kualitas gambarnya lebih jelek. Meskipun terlihat dia lebih besar. Kalau di zoom tuh dia pecah-pecah kayak seperti itulah. Nah, tapi karena nanti objek kita itu anak-anak yang menggunakan HP, nggak apa-apa, kita pakai yang kecil aja. Pakai yang perkaliannya kecil. Karena apa? Nah, toh nanti mereka melihatnya di HP. Kecuali kalau mereka melihatnya di laptop, dia akan kelihatan mana kualitas gambar yang kecil dan kualitas gambar yang besar resolusinya. Saya akan milih yang kecil aja. Ini yang 220 kali 165. Saya klik, kemudian saya add. Nah, kalau saya preview, hasilnya seperti apa nih nanti? Saya play, saya lihat di sini. Wah, kok rasanya rame ya? Kelihatannya judulnya kalah rame dengan gambarnya. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan pemilihan gambarnya. Jangan sampai gambarnya itu lebih dominan daripada judul yang kita sampaikan. Artinya gini, jenengan mau menonjolkan apa? Mau menonjolkan gambar atau mau menonjolkan judul? Pilih salah satu. Seperti yang saya lakukan saat ini adalah contoh yang salah menurut saya. Contoh yang bukan yang salah. Contoh yang kurang benar menurut saya. Saya mau mengenalkan Microsoft ke anak-anak Office 365, tapi background-nya itu lebih dominan, lebih menarik, lebih eye-catching daripada tulisannya. Jadi, pastikan background yang Bapak Ibu pilih itu tidak terlalu dominan dengan judul yang ingin disampaikan, dengan pesan yang disampaikan. Nah, karena lebih gonjang seperti ini, saya mau menghapus. Saya pinginnya anak-anak fokus ke tulisan. Nah, kalau saya ingin menghapus ke tulisan, maka saya menghapus gambarnya, saya klik detail, terus gambarnya ini saya klik, lalu ada tempat sampah, buang, klik, kita buang masa lalu. Oke, jadi saya pilih lagi. Oke, saya pengen seperti inilah. Anak-anak jadi lebih fokus dengan tulisan saya. Oke ya. Tapi nanti saya kembalikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih nyaman yang mana? Terserah Bapak Ibu. Nah, kemudian saya sudah menentukan judul. Di sini ada emphasis dan accent styling. Emphasis itu apa sih? Emphasis itu untuk membesarkan. Menebalkan, bukan membesarkan, maaf. Menebalkan huruf. Kalau accent itu untuk memiringkan. Kalau di Word itu istilahnya kalau accent itu italic, kalau emphasis itu bold. Nah, link itu apa? Link itu untuk seperti ini contoh. Ini kalau saya klik, kemudian saya saya ulang. Kalau ini saya blok, kemudian saya klik link. Dia itu tanya, ini nanti kalau tulisannya Office 365 diklik, dia mau lari kemana? Contoh, saya buka YouTube ya, youtube.com gini aja. Kalau nanti
Kalau nanti Office 365 diklik, maka larinya saya mau ke YouTube. Oke. Secara otomatis dia akan digaris bawah. Dianggap hyperlink, hypertext gitu ya. Nah, kalau saya play. Perhatikan kursor saya. Saat ini kursor saya bentuknya seperti arrow, anak panah. Tapi ketika saya geser ke tulisan Office 365, dia bentuknya jadi seperti tangan yang menunjuk. Ini tandanya apa yang saya sorot itu adalah hyperlink. Hypertext, sorry. Jadi kalau kita klik, dia akan membuka halaman baru. Saya klik aja, maka dia akan, nah ada pertanyaan, hey, kamu meninggalkan Sway, kamu mau buka YouTube, bener nggak? Nah, kalau diklik OK, maka dia akan buka YouTube. Itu fungsinya hyperlink, itu fungsinya link ini tadi. Ya, jadi link itu fungsinya memberikan link, menautkan tulisan atau membuka halaman web ketika dia diklik. Ya, pokoknya seperti itulah. Kalimat saya agak bulat. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita klik tanda plus untuk menambahkan judul. Judul bab. Nah, ini ada pilihan heading, tag, image. Nah, kalau yang namanya bab 1 tadi kita sepakat namanya heading. Kalau heading 2 itu untuk subbab. Kita tambahkan heading. Nah, ini dia. Ngambil dari sini aja lagi karena malas mikir. Bukan malas mikir sih. Biar cepet. Sebenarnya malas mikir. Oke, kita pas di sini. Kita tes di sini. Ini adalah judulnya. Judul bab, maaf, sorry. Nah, cara menyisipkan gambarnya sama dengan cara kita menyisipkan gambar di sini. Oke. Kemudian kita mulai memberikan materi, kita pilih tag. Ini dia tag. Silakan diklik tag di sini. Nah, silakan mengetikkan materi Bapak Ibu di sini. Sebagai contoh, saat ini saya mau ngopi aja di sini ya. Nah, langsung banyak aja deh. Oke, saya kembali di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu merasa, kok kedawan ya materiku ya, saya tambahin lagi aja, saya pinginnya materi itu dipecah jadi 2. Saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu, jika ini saya play, materi yang 2 paragraf ini saya jadikan satu teks, saya jadikan satu di satu kartu tag. Kalau saya play seperti ini dia. Jadi seperti ini. Kalau Bapak Ibu merasa, kedawan ya, saya maunya jadikan 2 tag. Misal satu paragraf, satu kartu tag, terus yang ini kita sendirikan, kita klik tag aja, kemudian yang ini kita pindah ke sini. Nah, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini jadi tadi itu, ini teks yang pertama, ini teks yang kedua. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tergantung dengan kreativitas Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu lebih suka satu paragraf itu satu tag, silakan. Kita tadi sudah menambahkan kartu tag dan heading 1, sorry. Sekarang kita akan menambahkan gambar Bapak Ibu ya. Kita akan menambahkan gambar, klik di sini, lalu klik image. Silakan memasukkan gambar, caranya sama seperti tadi. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil gambar dari komputer, suggested ini, kalau bahasa Indonesia sarankan ya Bapak Ibu ya, suggested atau sarankan, silakan diklik. Kemudian my device atau peralatan saya, silakan diklik. Lalu cari di mana gambarnya itu berada. Silakan dicari, lalu diklik, terus tekan open. Saya pakai ini aja, yang ringan. Lalu saya add. Caption ini fungsinya untuk memberikan informasi, ini gambar tentang apa sih? Jadi kalau di karya tulis itu seperti gambar satu logo Office 365. Katakanlah seperti itu ya. Bapak Ibu bisa menambahkan gambar langsung banyak.
caranya ini diklik aja gambar lagi ya, gambar. Terus menambahkannya itu bisa langsung banyak Bapak Ibu. Saya berikan contoh, memilih gambar yang langsung banyak. Klik, saya klik lagi, klik, saya klik lagi yang kecil-kecil aja, klik. Nah, berapa sih gambar yang saya ambil? Aku mau ngeklik berapa kali ya? Jika Bapak Ibu lupa sudah mengambil gambar berapa kali sih tadi, sudah memilih gambar berapa kali sih, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di bagian sini tertulis angka 4, berarti tadi saya sudah memilih 4 gambar dari internet ini. Jika sudah memilih, kemudian di add atau tambahkan. Nah, ini dia, add atau tambahkan. Loh, kok gambarku ujuk-ujuk dicentangi? Kok gambar saya secara otomatis kok dicentang-centang seperti ini? Maksudnya Bapak Ibu, si Sue itu menawarkan, hey, gambarmu itu jejer-jejer. Mau nggak gambarmu itu di grup, dijadikan satu seperti itu? Saya akan tunjukkan jika gambar itu tidak di grup. Saya play. Gambarnya jadi seperti ini tampilannya. Toeng. Ya. 1, 2, 3, kurang 1. Seharusnya ada 4. 1, 2, 3 kan? Seharusnya ada 4. Oke. Kalau gambar nggak di grup, jadinya kan ngurat-marit. Nah, di grup itu semacam diikat biar dia nggak pisah-pisah. Kalau nggak diikat, dia nanti bisa pisah-pisah gambarnya. Nah, jika Bapak Ibu pengen ngegrupkan gambarnya, biar nggak murat-marit, biar gambarnya itu rapi jadi satu jejer-jejer, Bapak Ibu bisa ngeklik sini, centang di sini, centang di sini, centang, centang, centang. Ada 5 gambar ya, ada 5 gambar yang saya centang. Kemudian klik grup. Fitur grup ini akan keluar di centangan terakhir. Di centangan terakhir. Ini saya centang, dia keluar. Silakan diklik grup. Lalu jenengan akan ditanya. Akan diberi pilihan, bukan ditanya. Modelnya ngegrupnya gimana? Mau jejer-jejer, otomatis diaturkan sama siswa, atau mau stack itu tumpuan. Seperti ini stack itu ya. Saya play. Nah, ini dia stack itu, aduh. Koneksi saya agak lemot Bapak Ibu ya. Stack itu seperti ini, jadi ditumpuk-tumpuk. Twing, nanti geser-geser. Kenapa kecil sekali? Stack itu seperti itu, Pak. Ditumpuk-tumpuk. Tampilannya ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau jenengan mau melihat, kalau jenengan mau melihat tuh seperti tumpuan kartu, tapi bisa dibesarkan. Diklik zoom ini, tampilannya di seperti ini. Kelihatan gambarnya. Saya edit lagi. Jika Bapak Ibu nggak suka yang konsep ditumpuk, gambar yang ditumpuk-tumpuk tadi, Bapak Ibu bisa menggantinya lagi. Loh, tadi di sebelah kanan sini kan ada pilihannya tipe grup. Kok sekarang nggak ada? Jangan khawatir Bapak Ibu, ini dia. Ada group type, ting, maka dia muncul lagi. Saya lebih suka yang ini. Thumbnail image. Thumbnail image itu seperti apa? Seperti ini. Thumbnail image. Nah, dia gambar utamanya di atas, terus yang lain-lainnya di bawah jendrek-jendrek. Gambar yang siap ditampilkan itu di bawah jendrek-jendrek. Nah, ini thumbnail. Oke, kembali lagi ke storyline kita. Itu tadi tentang gambar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang saya suka dari Sway, ketika Bapak Ibu mengambil gambar dari internet tanpa menyimpan di laptop Bapak Ibu, dia langsung ngasih sumbernya dari mana sih? Si gambar yang saya ambil itu, dia dapatnya dari mana sih? Ini dia kelihatan. Yang atas itu dari Where's Office, apa ini bahasa apa enggak tahu saya. Yang kedua dari Wikipedia,
Yang berikutnya dari channel 9. Jadi kelihatan Bapak Ibu ngambilnya, nyomotnya dari mana sih, kelihatan. Dan ketika nanti siswa ngeklik gambar itu juga akan kelihatan, oh Pak Guru, Bu Guru tuh ngambil gambarnya dari sini. Jadi kita menghargai hasil jepretan orang lain nih Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi menyisipkan gambar. Sekarang kita mau menambahkan heading lagi. Heading lagi dengan judul ini tadi ya, mengaktifkan akun. Tapi saya kembali ke sini. Ini dia. Sama caranya dengan ketika Bapak Ibu menambahkan ini tadi ya. Sama, caranya sama persis. Kemudian kita tambahkan tag. Kita copy lagi dari sini biar cepet, biar saya nggak ngetik-ngetik. Kita paste di sini. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sekarang kita tadi menyisipkan gambar kan, sekarang kita mau menambahkan video. Caranya diklik gini aja, kemudian pilih media, kan di sini nggak ada videonya ya. Klik media, boleh klik video. Nah, videonya, cara menyisipkan video sama seperti cara menyisipkan gambar. Bapak Ibu mau ngambil dari internet atau mengunggah dari laptop Bapak Ibu sama. Suggested kalau ngambil dari stok video Bapak Ibu yang ngambilnya di sini. Kalau ngambil dari internet ya di sini langsung bisa ping. Bisa ngambil juga dari YouTube. Kita ngambil yang dari sini Bapak Ibu ya. Kita pilih yang video pendek aja. Yang durasinya 1 menit itu nggak ada dah. Pilih ini aja deh. Sembarang, saya mengambil sembarang video ya Bu ya. Nih. Jangan, ini aja. Nih, kemudian saya add. Udah, gini Bapak Ibu. Kita sudah menyisipkan video, kita sudah menyisipkan gambar, dan kita menyisipkan teks. Kalau di play seperti apa? Kita play lagi. Videonya mana sih? Nah, ini videonya. Tinggal di play gitu aja, maka anak-anak nanti bisa melihat videonya. Hi everyone, my name is Kevin. Today, yang saya suka lagi di sini juga kelihatan dia ngambilnya dari mana, sumbernya dari mana, terlihat langsung Bapak Ibu. Kita menghargai siapa yang membuat. Ya. Ini dia. Nah, ini sekarang kita mau mengambil form dari form yang sudah kita buat, kita tempelkan ke SWE kita untuk mengukur pemahaman siswa atas materi yang kita sampaikan. Caranya, bagaimana menempelkan form ke dalam materi yang ke dalam SWE yang sudah kita buat. Jangan lupa Bapak Ibu harus punya formnya dulu. Saya akan buka form saya dulu. Form. Nah, ini dia. Saya akan menempelkan judul kuis. Saya akan ambil kode embed-nya. Bagikan. Kode embed-nya itu yang lebih besar, lebih kecil nih Bapak Ibu ya. Lebih besar, lebih kecil. Saya ambil kode embed-nya. Oke. Kemudian diklik SWE-nya dan kita tempelkan di sini. Bentar. Nempelkannya di mana? Silakan diklik tanda plus, kita ambil kartu kode embed. Kartu kode embed tempatnya di mana? Di media, kemudian embed. Nah, tadi kan kita sudah ngopi nih. Kita kan sudah ngopi kode embednya ini. Kita copy. Lalu kita tempel di sini Bapak Ibu. Paste your embed code here. Silakan di paste di sini. Nah, kode embed itu beda ya Bapak Ibu ya. Beda antara kode embed sama link. Saya akan tunjukkan bedanya. Yang di atas ini saya mengambil kode embednya. Yang di bawah ini saya nanti akan mengambil linknya. Ya, ini kode embednya. Dan yang di bawah ini sengaja saya akan ngambil linknya. Salin. Saya paste di sini. Perhatikan, kalau link itu
https://forms, ada alamatnya seperti ini. Kalau kode embed itu lebarnya margin sekian dan lain sebagainya. Kalau saya play, bedanya apa sih antara yang saya ngambil dari kode embed dan saya ngambil dari link? Bedanya seperti apa? Kita lihat. TikTok. Nah, kita lihat. Mana sih? Ini dia Bapak Ibu. Kalau kode embed, dia keluar formnya. Kalau anak-anak nanti mau mengerjakan formnya, ya diklik aja, nanti dia akan dibuka formnya. Seperti ini. Tapi yang satunya lagi, yang kode embed yang tadi, link nggak keluar dia. Jadi ketika Bapak Ibu nanti percobaan di rumah, kok nggak metu sih formku? Nah, bisa jadi yang panjenengan ambil itu bukan kode embednya, tapi linknya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, yang diambil itu kode embednya. Ada pesan di sini. Currently we only support iframe. Jadi saat ini kami masih bisanya hanya mengambil kode embed, belum bisa mengambil link yang lain. Jadi salah ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu menemui kesalahan seperti ini dan ingin membuang kartu embed yang ini, silakan diklik tempat sampah. Klik. Dah. Bapak Ibu, yang bisa diembedkan ke sini bukan hanya form, tapi sway pun juga bisa diembedkan ke dalam sway. Contoh nih, saya akan mengembedkan sway ke dalam sway saya ini. Jadi menempelkan sway di dalam sway. Saya klik embed. Saya ambil sway yang tadi ya, yang ini ya, katakanlah ini tadi. Ini kita ambil kode embednya, share, kita ambil get embed code, copy to clipboard, copy ya udah ya. Terus saya tempelkan kemana sway saya tadi? Sini. Nah, hasilnya seperti apa? Play. Kita tunggu. Ini dia. Ini sway saya yang tadi Bapak Ibu. Sway yang Outlook tadi kan, Microsoft Outlook. Tadi kan sway saya ini Microsoft Outlook. Ini kan judulnya Microsoft Outlook. Ini sudah saya tempelkan ke sway saya yang tadi. Mungkin banyak kan bertanya, sway-nya harus dari akun yang sama ya? Sway-nya harus dari organisasi atau dari domain yang sama ya? Enggak, Bapak Ibu. Sway-nya bisa dapat dari mana saja. Misal panjenengan punya akun sekolah, punya akun Office 366 sekolah dan sudah pernah membuat sway di situ, mau ditempelkan di PGRI SLCC, bisa. Atau jika panjenengan mengambil peta dari Google Map, diambil embednya, ditempel di sini, bisa. Artinya apapun yang punya kode embed bisa ditempelkan di sway. Apa sih bedanya ditempelkan dan di-link-kan? Kalau di-link itu ketika diklik maka dia akan membuka halaman lain. Kalau di-embed kita tetap di halaman sway itu. Jadi semacam ditemplate nih, halaman-halamannya ditempelin di situ. Jadi kita nggak keluar dari sway kita. Itu bedanya nge-link sama nge-embed. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa dasar-dasarnya menempel-nempelkan kartu, menambah-nambahkan kartu di sway sudah saya sampaikan. Tadi kita sudah mencoba menggunakan kartu judul, ini kartu judul. Kemudian ini kartu heading, kemudian ini kartu teks, kita sudah menambahkan teks. Kita juga sudah menambahkan gambar, kita sudah menambahkan video, dan kita sudah menambahkan kartu embed. Pada dasarnya membuat sway itu gampang banget. Kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan PowerPoint, pasti Bapak Ibu juga bisa menggunakan sway. Karena konsepnya hampir sama. Kalau di PowerPoint istilahnya slide, kalau di sway itu istilahnya kartu atau card. Nah, kalau kita sudah membuat nih ya, sudah membuat sway seperti ini, pengennya nge-share ke anak-anak, caranya gimana?
Caranya di sini Bapak Ibu, diklik aja share. Klik share. Nah, jika Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu belum punya akun Office 365, silakan diklik anyone with the link. Kemudian di copy, lalu ini yang di-share ke siswa. Jika Bapak Ibu hanya ingin yang melihat itu teman-teman di PGRI SLCC aja, klik aja those in your organization with the link. Jadi hanya orang-orang di organisasi yang bisa melihat. Kalau untuk semua orang termasuk murid Bapak Ibu ingin bisa melihat, anyone with the link, copy. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan, saat ini tampilan layar saya scroll ke atas bawah. Ya kan? Scroll ke atas bawah. Seperti ketika kita menggunakan HP lebih nyaman kalau membaca artikel itu ke atas bawah. Tapi di sway saya kanan kiri. Ini kan kanan kiri ya. Kalau saya pribadi saya kurang suka dengan tampilan kanan kiri itu. Kenapa? Karena bayangan saya nanti yang membaca ini adalah siswa saya menggunakan HP. Bayangan saya kalau menggunakan HP itu enaknya scrollnya ke atas bawah. Sekarang kita akan mengedit tampilan sway ini bukan kanan kiri tapi atas bawah. Caranya, jadi Bapak Ibu di sini ada desain, ya keretanya udah berbunyi. Desain. Di bagian desain ini, di sini ada style. Nah, untuk memilih scrollnya kanan kiri atau atas bawah atau slide per slide itu ini Bapak Ibu. Kalau saat ini horizontal, yang sebelah kiri sini adalah previewnya secara langsung ya. Ini kanan kiri seperti ini kan. Nah, kalau ingin vertikal diklik ini, klik vertikal atas bawah. Ini dia tampilannya atas bawah. Kalau menurut saya kalau di HP lebih nyaman atas bawah. Nah, ada lagi yang slide per slide. Slide per slide itu kartu per kartu. Jadi dia gesernya satu-satu. Ini kartu judul. Ini kartu subjudul. Ini kartu apa? Materi yang pertama dan seterusnya. Dia per kartu Bapak Ibu. Nah, kalau saya lebih nyaman yang vertikal. Oke. Itu tadi masalah kita nyeting scrollnya ya, scroll atas bawah atau kanan kiri. Sekarang kita akan nyeting hurufnya. Nah, Bapak Ibu, setting huruf di Sway itu belum se-fleksibel settingan font, pilihan fontnya maksud saya. Pilihan fontnya di Sway itu belum sebanyak di PowerPoint atau Word. Panjenengan sudah dipilihkan paket font. Ini dia ABC ini adalah pilihan paket tema atau backgroundnya atau huruf-hurufnya. Kalau misal yang ABC hitam ini seperti apa? Kita lihat, oh seperti ini. Kalau sasaran Bapak Ibu mungkin ABG atau anak yang masih unyu-unyu bisa dipilihkan gambar yang sesuai dengan mental mereka yang masih unyu-unyu seperti ini. Nah, ini sudah bawaannya dari sana Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sebenarnya juga bisa menyeting. Misal, saya maunya hurufnya tak ganti ya. Saya maunya tampilan ini, tapi hurufnya mau tak ganti. Nah, backgroundnya maunya ini, tapi hurufnya mau tak ganti. Caranya di sini Bapak Ibu. Ini customize, bisa dikustomisasi, bisa disesuaikan. Maunya warnanya apa backgroundnya, hurufnya apa, bisa. Hurufnya mau yang mana? Yang ini, itu bisa. Silakan dicoba-coba sendiri Bapak Ibu. Ini oke, silakan dicoba-coba sendiri untuk desainnya. Nah, sekali lagi kalau ini dirasa sudah siap, Bapak Ibu bisa nge-share ke anak-anak. Oke. Biasanya ada pertanyaan gini, ini nge-save-nya di mana? Si PowerPoint lagi. Siswa ini kapan nge-save-nya? Kok dari tadi nggak diajarin nge-save? Nah, Bapak Ibu, Office 365 itu aplikasi online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek Ctrl S atau nge-save dulu. Dia setiap saat akan nge-save. Jadi kalau tiba-tiba mati lampu, Bapak Ibu nggak perlu takut datanya hilang atau pekerjaan yang dulu-dulu hilang, karena dia langsung ke save di cloud sana.
tanpa saya nge-save pun, ini tadi sudah masuk ke sini. Kan terlihat sway saya punya 2 sway. Iya. Kenapa saya macet? Sudah sway saya, ya Allah. Petanda saya mulai haus nih. Ini dia Bapak Ibu, sudah. Kan terlihat saya punya 2 produksi tanpa saya nge-save tadi ya. Yang pertama yang Outlook, yang saya membuatnya menggunakan dari dokumen tadi. Yang kedua yang pengenalan Office 365 yang kita buat step by step tadi. Oke, itu tadi pengenalan Office saya hari ini. Semoga ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang menandakan bahwa Bapak Ibu itu aktif mengikuti saya. Saya stop screen saya. Silakan Pak Firman atau Bu Sri Rahayu jika ingin menambahi. Oke, mungkin dari Bu Sri Rahayu yang bisa menambahi. Sudah cukup lengkap. Hanya tadi mungkin yang gambar kecil, pilihan kecil, sedang, besar mungkin yang kelewatan aja. Tapi yang lain lengkap. Iya. Lengkap semuanya. Ya, jadi yang dimaksud Bu Sri Rahayu itu ini. Ntar saya share screen lagi Bapak Ibu ya. Saya share screen saya lagi. Saya tadi mana ini? Ini. Yang dimaksud mungkin ini sebentar. Pilihan gambar saya tadi mana ya? Oh ini. Jadi, mana pilihan gambar saya? Bentar. Ambil satu aja mungkin ya. Iya. Itu yang anu tadi, itu yang grup. Yang tidak grup aja, yang tidak grup. Bentar Bu, ini grup saya itu aja deh, saya ungroup dulu. Oke. Hey, Bu, kenapa saya nggak mau di ungroup? Atau nambah aja satu Bu. Iya, nambah aja ya Bu ya. Ya, nambah. Saya jarak ini. Saya nambah satu aja Bapak Ibu. Saya nambah satu di sini. Sekarang saya add. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud oleh Ibu Sri. Ini dia, ada besar kecilnya. Jadi gambarnya itu bisa gede, kecil, ngaturnya di sini. Begitu ya Bu ya? Iya. Iya, jadi mau ukuran gambarnya, kalau sekarang katakanlah ukuran gambarnya subtle, yang kecil gini ya. Jadinya seperti apa sih? Kecil. Ini dia, kecilnya segini. Kalau mau saya besarkan lagi, ngaturnya di sini. Malah gede. Nah, ini lagi Bapak Ibu ya. Jadi ngatur besar kecilnya gambar itu di sini Bapak Ibu. Kalau fokus poin itu fungsinya seperti ini. Ya, fokusnya gambar mau kemana? Sama seperti SharePoint kemarin. Fokusnya gambar di tulisan Microsoft ini. Nah, di sini. Maka nanti dia fokusnya ke situ. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Oke. Saya stop screen. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman-teman peserta. Halo? Iya, silakan. Oke. Ini ada dari teman-teman dari Jember, Kabupaten Jember, dari Bu Wahyu Ismawati. Pertanyaannya adalah, apakah SWE yang kita buat itu bisa diduplikasikan? Bagaimana caranya? Terus yang kedua, durasi video pembelajaran paling lama berapa menit kalau kita menggunakan SWE? Oke. Sudah itu pertanyaannya. Jawaban yang kedua, saya jawab yang kedua dulu. Durasi video pembelajaran paling lama berapa menit? Saya lupa. Nanti akan saya jawab di grup. Ya, jujur saya lupa. Nanti insya Allah akan saya jawab di grup. Kalau pertanyaan pertama, SWE yang kita buat, apakah bisa diduplikasi? Bagaimana caranya? Bisa. Caranya seperti ini. Saya share dulu. Saya klik. Share layar dulu.
katakanlah sway saya ini ya. Sway-nya bisa diduplikasi. Oh, bentar, saya agak lupa. Bentar, saya ingat-ingat. Duplikasinya mana? Oh, ini dia. Duplicate this way. Ini. Ya. Jadi duplicate duplicate this way, kemudian diduplicate gitu aja. Twing. Tunggu. Ya, edit now. Bisa diduplikasi Bapak Ibu. Udah. Itu aja. Kalau saya nambahin ini dalam kurung duplikasi. Ini yang duplikasinya ya. Kita lihat. Stok saya. Cari tampilan sway saya. Smart sway. Oh, iya. Ini dia kan duplikasinya kelihatan ini. Ada yang dalam tanda kurung ini adalah hasil duplikasinya sway saya tadi. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Lulut. Pertanyaannya masih ada satu yang belum dijawab ya. Nanti minta tolong dijawab di grup ya. Oke, siap. Masalah videonya. Ada lagi Bu Lulut. Ini dari pertanyaan teman-teman. Kan sebelum ada form yang dari Office 365, kita kan mengenal Google Form ya. Ada Google Form, kita mengenal. Yeah. Bisa nggak kita mengembed dari Sway ke Google Form? Bisa nggak kira-kira? Kan beda. Bisa nggak kita, kan tadi itu yang tadi bahwa kita bisa mengembed dari form yang Office 365 ya? Iya. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak Sway itu mengembed dari Google Form? Oke. Saya belum pernah mencoba yang dari Google Form. Sekarang saya kembalikan pertanyaannya. Mungkin bisa menjawab Pak Firman ya. Kalau di Google Form itu ada nggak fasilitas mengcopy embed code-nya? Ada nggak fasilitas kode embed-nya? Kalau ada fasilitas kode embed-nya, maka bisa. Kalau Google Map itu ada. Kalau Google Map yang saya tahu sendiri dan saya pernah coba, Google Map itu kalau kita membuka suatu map suatu daerah, kita ambil kode embednya itu dia bisa ditempelkan ke Sway, dia bisa sehingga nanti terlihat petanya gitu ya. Nah, kalau yang Google Form saya kurang tahu apakah di Google Form itu ada kode embednya. Kalau ada kode embednya maka dia bisa. Jadi di Sway itu saat ini tidak dibatasi apakah dia kode embednya dari negara api atau negara air, gitu ya. Jadi semuanya selama dia punya kode embed, dia bisa ditempelkan. Begitu Pak Firman. Gitu. Berarti apapun itu aplikasinya, kalau memang di situ ada embednya, berarti bisa diembedkan ke Sway ya. Betul ya. Betul. Oke. Terima kasih pertanyaannya Bu Lulut. Ini ada lagi nih, ada pertanyaan dari teman-teman. Mau tanya, yang memindahkan dokumen dari MS Form, berarti pakai embed ya itu ya? Ini ada pertanyaan dari teman. Iya. Maksudnya mungkin, mau diulang lagi atau gimana ini? Ini mau tanya, mungkin tadi pas waktu sesinya jenengan menjelaskan, mungkin yang bersangkutan tidak bisa melihat, mungkin bisa diulang sebentar, mungkin embednya aja, di embednya aja. Oke, baik. Saya akan men-share layar saya lagi, Bapak Ibu ya. Nah, akan mengulangi lagi proses mengembedkan mengembedkan form ke Sway saya. Sway saya tadi mana? Sampai lali. Mana Sway saya? Oh, ini ya. Misal saya taruh di bawah lagi dah. Jangan di bawah lah, agak atas biar nggak bolak-balik. Nah, ini di bawahnya sini, di bawahnya heading 1, saya mau menambahkan kartu embed yang nanti pura-puranya saya ambilkan dari form. Saya klik tanda plus di sini. Kemudian saya pilih media, kemudian saya pilih embed code, embed. Nah, di sini nanti saya akan tempelkan kode embed. Lalu saya lari ke form yang mau saya tempelkan. Saya buka form yang mau saya tempelkan. Di bagian bagikan sini, saya pilih kode sematkannya ini. Sematkan itu lebih besar, lebih kecil. Ikonnya sematkan atau ikonnya embed itu tanda lebih besar, lebih kecil ini Bapak Ibu ya. Saya klik ini, kemudian saya klik salin.
Nah, maka dia otomatis tersimpan di clipboard saya. Lalu saya kembali ke Sway saya tadi, tempat di mana saya mau menempelkan embed. Saya klik kanan di sini, lalu paste. Nah, kita play. Apakah sudah masuk? Tanda titik-titik seperti ini tandanya masih proses. Kalau dia sudah hilang, maka prosesnya berhenti. Nah, ini sudah terpasang. Kalau siswa nanti tampilannya seperti ini, bisa diklik fill out the form. Jadi, kalau tampilannya di siswa itu kadang tergantung ya Bapak Ibu ya. Kadang tampilannya seperti ini, kadang juga langsung terbuka seperti ini. Oke. Udah nempel deh Pak. Oke. Terima kasih. Ya, untuk Iya. pertanyaan dari Bu Naila, itu tadi sudah dijawab sama Bu Lulut ya. Bagaimana cara mengembed dari form. Nah, Bu Lulut ternyata ada beberapa teman-teman dari ini menge-sharekan ternyata di Google Form itu ada embednya Bu Lulut. Oke. Jadi secara otomatis bisa dipakai ya? Bisa. Oke, sip. Ada lagi satu lagi Bu Lulut. Untuk kuota bagaimana Bu Lulut? Apakah menghabiskan kuota internet yang besar jika dibandingkan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain? Nah, Sway. Tentang Sway, apakah memakan kuota yang banyak ataukah tidak? Selama isinya itu nggak berat-berat Bapak Ibu, itu ringan. Dia itu ringan Bapak Ibu. Pokoknya jangan gambarnya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau gambar yang dipilih itu gede-gede, misal 1000 kali 1000 atau 2000 kali 2000, terus durasi videonya itu panjang, itu maka dia nggak bisa. Bukan nggak bisa, sorry. Dia semakin berat. Jadi semakin besar gambar atau video yang disisipkan, maka penggunaan internetnya pun dia akan semakin besar. Oleh karena itu, lebih bijaksana aja kita milih gambarnya itu yang kecil-kecil aja, videonya itu jangan yang panjang-panjang juga. Nah, toh nanti anak-anak kan membukanya dari HP, kebanyakan anak-anak membukanya dari HP. Jadi mau gambar yang kualitasnya bagus atau kualitasnya sederhana pun nanti tampaknya di HP itu juga kan gitu-gitu aja. Jadi kita bijaksana dalam memilih gambar dan video. Overall itu ringan, Bapak. Berarti dituntut kita untuk kreatif ya, memilih mana yang sekiranya nanti buat murid kita, buat kita presentasi ini tidak terlalu berat gitu ya Bu Lulut ya. Betul Bapak. Oke, ini kayaknya masih banyak nih teman-teman yang monggo yang masih kurang paham tentang Sway, silahkan tulis di Q&A, bisa ditanyakan kepada Bu Lulut dan sama Bu Sri Rahayu. Nah, mumpung ada ahlinya nih ya, teman-teman, ada ahlinya. Ini ada Bu Yulian Agung Kinanti. Tapi butuh link untuk cara penggunaannya, biar nggak lupa. Ini maksudnya apa ini ya? Butuh link untuk cara penggunaannya. Oh, tutorialnya maksudnya? Oh, mungkin butuh tutorial ya. Sudah di-share tadi pagi. Sudah di-share ya? Oh, ada juga di channel. Tadi pagi udah di-share Bu Lulut. Oh, berarti tinggal teman-teman mengakses ini aja kelas Sway ya Pak Jim? Bu Lulut ya? Iya. Ya, betul. Di sana sudah ada materinya, ada video-video tutorialnya ya? Iya, di menu dengan judul Files. Di atas itu ada masuk ke Sway, di atas itu ada Files. Oke, di Files ya. Oke. Nanti teman-teman untuk mencari semua materi tutorialnya ada di kelas W, di atas sendiri ada Files ya. Jadi nanti bisa cari di situ, bisa di-download juga sekalian. Biar panjenengan semuanya saat nanti mempraktekkan sendiri di rumah tidak mengalami kesulitan. Oke, bagi teman-teman yang masih belum paham ataukah mungkin banyak pertanyaan di pikirannya, oh ini harus gini, silahkan menuliskan Q&A yang biar nanti kita tanyakan ke Bu Lulut sebagai ahlinya. Ada lagi, ini tadi tentang menjawab tentang teman-teman, ada di Google Form, ada kode embednya gitu ya. Jadi kan kita ada pertanyaan tadi, kalau aplikasi yang ada embednya bisa kita gabungkan dengan Sway gitu. Ayo teman-teman yang ingin mempertanyakan lagi silahkan ditanyakan kepada Bu Lulut dan Bu Sri Rahayu
Semoga nanti di rumah saat mempraktekkan sendiri tidak mengalami kesulitan. Mungkin ada tambahan Bu Sri Rahayu atau Bu Lulut lagi menambahkan? Saya kira cukup Pak, mungkin cukup, ya? Dengan PowerPoint, dengan modul, dengan tutorial saya kira cukup jelas karena memang SWE ini paling ringan ya Bu ya, paling mudah ya bisa. Itu tadi yang penting sudah pernah membuat PowerPoint, insya Allah sudah kenal. Hanya paling tidak coba-coba ya klik-klik tadi kan sudah diberitahu oleh Bu Lulut dari storyline-nya, desainnya, kemudian insert untuk mencari gambar, video, ya itu tinggal klik-klik saja. Dan pada poin-poin tadi kan ada teks ada pilihannya sendiri, kemudian media ada pilihan, nah itu ada dicoba diklik-klik supaya punya pengalaman begitu ya Bu Lulut. Kalau tidak berani, terus semuanya dicoba ya Bu. Bisa. Karena kan mungkin bagi teman-teman ini SWE ini hal yang baru. Biasanya kan teman-teman pakai PPT kan, PowerPoint. Jadi ini malah lebih tampilannya lebih bagus ya, lebih menarik ya lebih menarik ya. Benar, lebih bagus dan lebih menarik. Bu, ada satu lagi pertanyaan nih. Nggak apa-apa ya, satu lagi ya? Boleh. Ada Bu Lulut. Ada Bu Lulut ahlinya soalnya ya. Kalau seandainya nih pakarnya, kalau seandainya diduplikasikan, apakah link SWE yang semula itu terus diduplikasikan itu berubah dari yang semula? Kalau duplikasinya jadi berbeda. Jadi kalau misal ini A ya, judulnya katakanlah Outlook 1, SWE-nya Outlook 1, kemudian diduplikasikan jadi Outlook 2, maka dia linknya berbeda, harus dibuatkan link sendiri-sendiri. Gitu. Begitu. Berarti istilahnya walaupun diduplikasi, berarti tetap nanti berubah link ya? Iya. Tapi kalau misal nggak diduplikasi nih ya, jadi satu link ini, katakanlah materi saya tunjukkan deh, sebentar. Saya share link lagi. Bukan layar. Nah, misal ini, tadi yang diduplikasi apa ya? Nah, misal kita ini sudah terlanjur membuat link, sudah saya buatkan linknya, saya bagikan ke anak-anak. Ya, saya bagikan ke anak-anak. Apapun yang terjadi, kemudian setelah saya bagikan, saya ngutak-ngatik di sini, saya melakukan editing di sini. Nah, maka saya nggak perlu memperbaiki link yang sudah saya bagikan ke anak-anak tadi. Jadi saya ulangi. Kalau saya sudah membagikan satu link SWE ini, misal apakah itu Microsoft Outlook ini, sudah saya share ke linknya ke anak-anak, terus saya ngutak-ngatik tampilannya, menyempurnakan SWE-nya ini, maka saya tidak perlu membuat link lagi untuk diberikan ke anak-anak. Apa yang sudah diterima ke anak-anak, nanti dia akan secara otomatis tampilannya mengikuti apa yang saya otak-atik ini. Bisa dipahami kah? Bisa. Jadi secara otomatis perubahan itu akan mengikuti ya? Iya, betul. Tidak akan merubah link ya? Betul. Kecuali kalau memang sudah diduplikasikan, terus hasil duplikasinya baru diganti gitu. Oh, betul. Jadi ibaratnya kalau Pak Pos nganter paket ya, nganter paket ke alamat kita. Mau rumah kita dirubah seperti apapun, alamat paket itu akan nyampe ke rumah kita asal alamatnya benar. Begitu ceritanya. Terima kasih. Ini semoga Pak Wahyu, Bu Wahyu Ismawati dari Jember puas dengan jawaban dari Bu Lulut ya. Bu Wahyu aktif ya? Iya, Bu Wahyu Ismawati dari SMPN 3 Balung Jember. Nah, mungkin Bu Lulut kenal nih ya sama beliaunya. Nah, itu dari pertanyaan dari Bu Wahyu Ismawati. Dari teman-teman kayaknya sudah tidak ada pertanyaan Bu Lulut sama Bu Sri Rahayu. Apakah kita tutup jam berapa untuk topik yang kedua ini, materi SWE? Gimana? Boleh kalau itu diakhiri. Oke, statement yang terakhir aja buat Bu Lulut sama Bu Sri, statement terakhir sebelum kita keluar dari materi ini.
Saya serahkan ke Bu Sri aja. Oh, Bu Sri. Monggo Bu Sri. Iya, Bapak Ibu tetap semangat ya, enjoy selalu ya, jangan jadikan beban tapi nikmati, karena kalau kita menjadikan beban maka apapun yang akan kita lakukan menjadi berat. Silakan saling sharing, tanya sesama teman yang dekat, saya kira juga koordinator SLCC juga bisa dekat ya. Dan harapannya Bapak Ibu tetap jaga kesehatan ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri dan Bu Lulut yang pada hari ini sebagai narasumber kita di topik yang kedua, materinya SWE. Sangat menyenangkan sekali ya teman-teman ya. Berarti ada tambahan pelajaran buat kita, ada tambahan ilmu buat kita. Tapi perlu digarisbawahi, semuanya lakukan dengan senang. Kalau semuanya dilakukan dengan senang, semuanya akan menjadi ringan. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, tugas-tugas ada di ini ya Bu ya. Tugas ada di kelas SWE ya. Nanti iya, biar nanti teman-teman, tugasnya sederhana kok. Maaf Pak Firman, saya putus, ya. saya potong. Ini tugasnya sederhana, seperti yang saya sampaikan kemarin. Bapak Ibu membuat satu karya SWE sesuai dengan apa spesialisasi Bapak Ibu, sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian jangan lupa di dalam SWE itu ada juga disisipkan form yang kemarin sudah Bapak Ibu buat. Nah, bagaimana cara menyisipkannya? Sudah saya share modulnya itu ya. Selamat bekerja, selamat berkarya Bapak Ibu, tetap semangat. Oke, terima kasih. Nah, kecuali ada teman lagi. Peserta dari Mojokerto tanpa form. Oh iya. Oh, tanpa form. Oke, dari Mojokerto tanpa form ya. Peserta dari Mojokerto tidak dilengkapi form. Oke. Ya, karena memang kemarin tidak ikut topik yang form ya, topik yang pertama. Jadi hanya untuk peserta khusus Mojokerto hanya membuat SWE tanpa diembedkan atau disisipkan form. Gitu ya Bu Lulut sama Pak Jem ya? Iya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Materi hari ini sangat-sangat menyenangkan. Semoga ilmu yang baru ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya buat dunia pendidikan pada umumnya. Dan anak-anak lebih akan menarik dan pembelajaran yang kita buat. Oke, dari saya apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup ya Pak Jem, Bu Lulut ya. Siap. Saya menyampaikan penutupan. Oke, monggo, silakan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya untuk mengikuti acara hari ini. Terima kasih buat Pak Firman yang sudah mengawal, memoderatori acara hari ini dengan baik. Terima kasih Bu Lulut dengan materinya. Ya. Jangan capek-capek, jangan bosan-bosan. Bu Sri Rahayu, terima kasih. Nanti besok Bu Sri Rahayu juga nanti akan kembali lagi untuk bersama kita. Dan semua akan kembali di sesi-sesi berikutnya. Khusus untuk Mojokerto, kita cuma 3 sesi. Jadi sesi hari ini, 4 sesi ya. 4 sesi. Hari ini, besok PowerPoint, lalu Teams, kemudian sama OneNote. Ya, itu dari Mojokerto, sedangkan dari kabupaten lain, ini topik kedua. Saya mohon perhatian buat Bapak Ibu sekalian yang pengalaman hari ini banyak yang kesasar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mungkin ada yang salah pencet atau kepingin nyoba-nyoba. Nah Bapak Ibu tolong diperhatikan, semua tautan selalu diberikan di 1 hari sebelumnya dan diletakkan di dalam kelasnya masing-masing di sesi yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Jadi seperti hari ini, link materi SWE kemarin sudah ditaruh di kelasnya SWE. Jangan cari di general, jangan cari di topik lain,
Jangan cari kemana-mana. Masuk saja langsung klik kelas PowerPoint. Jadi besok PowerPoint, linknya nggak usah dicari di mana-mana. Cari aja di kelas PowerPoint. Ini sama aja kita analogikan kita masuk sekolah, lalu salah masuk kelas. Harusnya di pelajaran di ruang 1, masuknya di ruang 3. Lalu ada temannya yang menggoda di ruang lantai 2, di kelas ruang 4. Halo, sini. Pada ikut ke sana semua. Padahal jadwalnya sudah jelas ada di kelas ruang lantai 1, ruang 1. Cuman karena ada teman yang ngawe-ngawe di kelas lain ikut. Padahal bukan itu kelasnya. Jadi percaya saja pada informasi yang diserahkan panitia. Ada nama saya, kalau bukan namanya Bu Lulut, kalau bukan namanya Pak Marjono, pokoknya yang menyerahkan pasti panitia. Kalau panitia menginformasi itu beda Bapak Ibu, selalu ada deskripsinya. Jadi ada penjelasannya nih kelas apa, dimulai jam berapa, ada pesan-pesannya. Percaya yang itu saja, jangan yang lain-lain gitu. Bagi mereka yang suka cari-cari mencet-mencet yang enggak, jangan mencet Meet. Di kolom kelas itu kan di atas, pojok atas kanan itu kan selalu memang ada gambar kamera dan Meet. Mungkin dia neken itu. Padahal sebenarnya yang diminta adalah klik tautan. Bukan menu Meet. Nah, bukan gambar video, tapi cari tautan. Kalau nggak tautan, bahasa Inggrisnya link. Atau bahasa Maduranya angeling. Nah, itu saja yang dicari, nggak usah cari yang lain-lain. Ya, jangan percaya sama temennya, percaya saja sama panitia. Cara membedakannya tadi, kalau informasi dari panitia itu jelas, ada deskripsinya. Oke? Jadi besok semoga tidak ada lagi yang kesasar. Selalu mulai jam 1. Jam 1 kurang seperempat kelas, kunci kelas sudah dibuka. Jadi silakan duduk duluan boleh. Tidak pernah lebih dari jam 1. Selalu jam 12.45 kelasnya sudah dibuka. Oke. Kemudian absen tidak ada. Memang dari Mojokerto baru bertanya, ada yang nanya karena baru hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dari Mojokerto, karena ini pembelajaran daring dengan teknologi baru, maka cara-cara konvensional, absen-absen tidak ada lagi. Hari gini cari absen, sudah deso gitu ya. Jangan tanya absen. Karena kalau Bapak Ibu masuk login, otomatis Bapak Ibu sudah absen. Jadi pola pikir lama-lama itu jangan dibawa sekarang ya. Ini sudah cara baru, kelasnya pun bentuknya digital, informasinya semua diserahkan lewat digital di dalam kelas. Namanya juga Diklat Merdeka Belajar. Jadi sudah merdeka Bapak Ibu, jangan mau dijajah lagi sama absen ya. Sudah lewat itu masa penjajahan. Nah, nanti materi-materi tutorial semua, video tutorial diinformasikan di kelas sesuai judulnya. Jadi nanti malam atau sedikit sore-sore dikit sudah saya upload video tutorialnya. Sudah siap sih dari pagi Bu Lulut sudah ngasih saya, cuman saya tahan-tahan dulu biar konsentrasinya nggak bubar. Ya, habis ini saya upload ke YouTube. Kemudian Bapak Ibu linknya akan saya share di kelas Sway. Jangan cari di kelas yang lain, carinya di kelas yang sama dengan topiknya. Kemudian terakhir jangan lupa foto selfie ya. Setiap sesi yang Mojokerto juga. Nanti Mojokerto Pak Firman, karena cuma satu topik diikuti, harus ada tetap laporan resume disertai fotonya. Karena itu jadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti. Foto jangan layarnya aja loh ya. Jadi foto aja di depan layar. Apapun. Nggak iso bujui berarti. Ini menarik ya Bapak Ibu ya.
ini praktek-praktek yang kita lakukan di zaman daring begini, jadi sekaligus memberikan ide-ide kreatif buat Bapak Ibu sekalian. Terakhir, yang dari Mojokerto ini banyak pesan dari untuk Mojokerto karena baru hari ini kan. Ya, baru hari ini Pak Jim. Mojokerto baru ikut satu sesi, satu topik isi 4 sesi. Nah, kalau mau lanjut, kalau suka, masih ada 5 sesi, 5 topik di depan. Kenapa cuma ikut 1? Silakan hubungi Pak Firman. Kalau Pak Firman tidak mengizinkan, hubungi saya. Nanti saya daftarkan. Okay? Kita sebenarnya ada 7 topik. Ya, Pak Mojokerto cuma ngikut 1. Sayang loh ada 6. Tapi kemarin sudah ada 1 lewat, berarti tinggal 5. Masa dilewatkan lagi? Ya, harganya sama kok. Nanti setiap 5 topik dapat 5 sertifikat plus 1 sertifikat besar, jumlah jamnya lebih besar. Ya, kalau Pak Firman menolak, Pak Is menolak, Pak Isna, Pak Dan menolak, bilang saja ke saya langsung ya. Saya daftarkan sendiri nanti dari Mojokerto. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat sore. Simak betul-betul informasi yang ada di kelas ya. Jangan cari di kelas yang lain. Terima kasih, sampai jumpa kembali besok di jam yang sama dengan link yang berbeda. Dan jangan sampai kesasar kembali. Terima kasih Pak Jim. Monggo. Teman-teman, terima kasih. Itu beberapa pemberitahuan dari Pak Jim. Poin yang pertama itu tolong semuanya panduan dari panitia diikuti biar tidak sampai kesasar lagi. Dan ikuti semuanya, materinya sudah dimasukkan ke dalam kelasnya masing-masing. Kalau nanti SWE berarti di dalam kelas SWE itu ada modulnya, ada tutorialnya, dan semoga itu membantu Bapak Ibu para peserta diklat untuk mencobanya di rumah. Itu saja buat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya memandu acara pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, hore. Saya Liv ya, terima kasih buat hari ini. Ya, Assalamualaikum.